warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Arsal Abdul Alam dari kelompok Selebeo Kitchen. Di sini saya akan mempresentasikan mockup dari aplikasi resep masakan. Yang pertama-tama kita akan masuk setelah mengklik aplikasi, kita akan ditampilkan oleh halaman yang pertama ini, yaitu halaman cari menu. Kita bisa mengkliknya, lalu kita akan dilanjutkan ke halaman login. Bila bila sudah mempunyai akun dari aplikasi ini, user bisa langsung mengisi email dan passwordnya, atau user juga bisa melakukan login melalui akun Google, akun iCloud, atau akun Facebook. Bila user belum mempunyai akun dari aplikasi ini, user bisa melakukan sign up. Nah, di sini user akan diperintahkan mengisi email, mengisi password, lalu mengkonfirmasi ulang passwordnya. Kita coba masuk melalui cara login. Lalu di sini setelah login akan ditampilkan ke halaman utama. Di halaman utama ini ada seperti more, lalu ada ini untuk profil, ada fitur untuk mencari menu masakan. Lalu di sini ada beberapa kategori masakan atau resep, mulai dari aneka nasi, aneka daging, aneka jajanan, terus makanan tradisional, makanan yang manis-manis, lalu ada aneka minuman. Kita coba klik button more ini. Di button more ini itu ada resep dan tersimpan. Nah, di resep ini kita ada nasi goreng, lalu di sini ada gambarnya dan ada deskripsinya. Nah, di tersimpan ini ada ayam suwir, kemangi, dan nasi daun jeruk. Kita bisa kembali dulu. Kita sekarang coba lihat halaman profil. Nah, di sini ada tampilan profil dari user. Lalu di sini juga ada fitur riwayat, yaitu riwayat pencarian resep masakan. Ada fitur tersimpan dan fitur cari, yaitu untuk mencari resep masakan yang lain. Nah, di sini juga di halaman profil ini juga user bisa menambahkan foto makanan yang sudah user buat dan menambahkan deskripsinya juga. Lalu kita akan masuk ke halaman edit profil. Nah, untuk di halaman edit profil ini user bisa menambahkan foto user dan mengganti nama. Lalu user bisa menambahkan gambar masakan seperti ini, dan user juga bisa menambahkan deskripsinya seperti ini. Nah, bila user sudah selesai mengedit profil, user bisa mengklik button selesai ini. Lalu update dari tampilan profil ini akan seperti ini. Kita kembali lagi ke beranda. Lalu kita sekarang masuk ke aneka nasi. Di sini ada beberapa masakan. Yang pertama ada nasi daun jeruk, nasi uduk, nasi kuning, dan nasi goreng. Lalu di sini juga tersedia langkah-langkahnya dalam membuat olahan nasi. Kita coba ke menu masakan nasi uduk. Di nasi daun jeruk, di sini sudah tersedia bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kita kembali dengan cara menekan button ini, lalu kita coba ke nasi kuning. Di sini juga sama, sudah ada bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kita ke nasi goreng, ada bahan dan langkah-langkahnya juga, dan nasi uduk sudah tersedia bahan-bahan dan langkah-langkahnya juga. Kita kembali lagi ke beranda.
kita masuk ke menu masakan aneka daging. Di sini ada beberapa olahan daging, yaitu diantaranya ayam suwir kemangi, rendang daging sapi, tongseng daging sapi, sate daging kambing, rawon daging sapi, stik lidah sapi, bakpao isi daging ayam, dan bistik ayam manis. Untuk melihat lebih banyak aneka masakan daging, kita hanya perlu menekan button ini, dan untuk kembali laginya menekan button yang ini. Lalu kita coba masuk ke halaman tongseng daging sapi. Di sini sudah tersedia juga bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Lalu kita coba masuk ke sate daging ayam, sudah tersedia bahan dan langkah-langkahnya. Dan kita masuk juga ke stik lidah sapi, sudah tersedia bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kita kembali ke beranda. Lalu di sini ada fitur tersimpan. Lalu kita akan masuk ke fitur tersimpan. Nah, di fitur tersimpan ini user bisa menyimpan resep atau resep masakan yang ingin user buat. Di sini sudah ada ayam suwir kemangi dan nasi daun jeruk. Bila user ingin langsung melihatnya, user hanya perlu mengeklik dari kedua resep masakan ini. Misalnya user ingin melihat resep dari nasi daun jeruk, user hanya perlu mengekliknya, langsung ada bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, untuk di sini untuk di resep ini itu gambar dan deskripsi yang berhubungan langsung dengan profil seperti ini. Dan bila untuk yang tersimpan ini user juga bisa melihatnya dari button more ini atau langsung dari button tersimpan di sini. Begitu kurang lebih presentasi dari saya, dicukupkan saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil prototype UX dari aplikasi resep masakan yang telah kami kembangkan. Di sini ada halaman utama dari aplikasi kami, yang mana dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan juga menyenangkan. Pada tampilan utama ini, pengguna akan disambut dengan berbagai menu resep masakan yang telah kami kategorikan untuk memudahkan dalam pencarian. Untuk kategori yang tersedia dari resep masakan ini, yang pertama ada aneka nasi, aneka daging, aneka jajanan, tradisional, manis, dan juga aneka minuman. Sebagai contoh, mari kita lihat lebih dekat lagi kategori dari aneka jajanan. Ketika pengguna memilih kategori aneka jajanan, pengguna akan diarahkan ke halaman yang menampilkan berbagai pilihan resep dari aneka jajanan ini, seperti pangsit rebus isi ayam, cireng isi ayam suwir, telur gulung, dan juga bakwan. Jika kita mengklik resep yang tersedia, yaitu misal kita mengklik pangsit rebus isi ayam, yang mana di resep ini dilengkapi dengan gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah dalam pembuatan yang mana jelas dan juga mudah diikuti. Kita juga bisa melihat resep dari cireng isi ayam suwir, yang mana setiap resepnya ini juga terdiri dari gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah. Begitu juga dengan telur gulung, ada gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah pembuatannya. Dan juga bakwan, ada gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah dalam pembuatannya, yang mana sangat mudah sekali diikuti oleh pengguna. Kemudian begitu juga dengan kategori
tradisional, yaitu kategori aneka jajanan tradisional, yang mana pengguna juga akan menemukan beragam resep dari aneka jajanan tradisional seperti nagasari, klepon, dadar gulung, kue lapis, serabi, kue basa lupis, putu ayu, dan juga cenil singkong. Nah, ketika kita ingin melihat dari resep aneka jajanan tradisional itu, misal kita ingin mengklik nagasari. Nah, resepnya ini juga terdiri dari gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah pembuatannya. Yang mana setiap resep ini diikuti dengan berbagai gambar, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah pembuatan yang mana juga mudah untuk diikuti dan jelas. Di sini ada resep klepon, ada bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Begitu juga dengan dadar gulung, ada bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kemudian ada kue lapis juga, ada bahan-bahan dan juga langkah-langkah. Terus kita bisa melihat resep yang lain. Di sini ada serabi, ada bahan-bahan dan juga langkah-langkahnya. Ada kue basa lupis, ada bahan-bahan dan juga langkah-langkahnya. Begitu juga dengan putu ayu, dan juga resep cenil singkong. Kami mendesain prototipe UX kami dengan navigasi yang mudah untuk pengguna. Yang mana kami berharap aplikasi dari resep masakan ini dapat menjadi panduan memasak yang handal bagi para pengguna. Terima kasih. Menambahkan apa yang telah dipaparkan, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas lebih lanjut tentang beberapa resep masakan lainnya seperti resep aneka nasi, resep makanan manis atau dessert, serta resep aneka minuman. Pada halaman utama ini, terdapat resep aneka nasi yang mana jika diklik, akan menampilkan beberapa resep aneka nasi seperti nasi daun jeruk beserta jumlah langkahnya, kemudian ada nasi uduk, nasi kuning, dan nasi goreng. Jika salah satu resep diklik, contohnya nasi daun jeruk, maka akan muncul langkah-langkah cara pembuatannya beserta bahan-bahannya. Kemudian untuk melihat resep lainnya, pengguna bisa mengklik tombol back. Nah, cara yang sama dilakukan untuk melihat resep nasi uduk. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat langkah-langkah cara pembuatannya beserta bahan-bahannya. Untuk nasi kuning juga terdapat beberapa cara pembuatannya beserta bahan-bahannya. Kemudian untuk melihat resep lainnya seperti dessert, pengguna bisa klik tombol beranda yang tadi, kemudian akan dialihkan kembali pada halaman utama. Setelah penjelasan dari resep aneka nasi, aneka daging, aneka jajanan, dan aneka tradisional, selanjutnya ada dari resep makanan manis atau dessert, yang mana pengguna dapat melakukan hal yang sama seperti pada resep lainnya dengan cara mengklik bagian resep makanan manis. Kemudian pada halaman ini terdapat beberapa resep masakan manis seperti mochi strawberry dengan jumlah langkahnya, kemudian brownies coklat kukus dengan jumlah langkahnya juga, kemudian ada cake mangga, ada spong cake mini jeruk, kemudian ada puding coklat biskuit, kemudian ada dorayaki, lemon pie, dan puding coklat pekat. Untuk melihat resepnya, pengguna dapat mengklik eh, pada pada salah satu bagian resep seperti mochi strawberry yang mana di dalamnya terdapat beberapa langkah cara pembuatannya beserta bahan-bahannya. Kemudian pada resep lainnya juga lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada resep mochi strawberry. Kemudian terakhir ada resep dari aneka minuman yang mana pengguna dapat mengklik pada bagian ini. Kemudian akan dialihkan pada halaman aneka minuman, yang mana pada halaman ini terdapat beberapa resep minuman seperti teh tarik, es pisang hijau, smoothies kelapa, es jagung Hawaii, es campur, es jeruk peras,
es timun serut, dan es cendol. Untuk melihat detail langkahnya, pengguna dapat mengklik salah satu dari resep tersebut seperti teh tarik, yang mana di dalamnya terdapat beberapa langkah beserta bahan-bahannya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk melihat langkah-langkah dari langkah-langkah dan bahan-bahan dari resep es pisang hijau, smoothies kelapa, es jagung Hawaii, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.